Hai guys, welcome back with me Chika. Dan di video kali ini aku akan share understanding aku terkait dengan macam-macam strategi diplomasi yang dilakukan oleh banyak negara. Penasaran strategi diplomasi apa yang akan aku bahas di video kali ini? Tonton videonya hingga selesai. Oke guys, banyak loh strategi diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara untuk melakukan hubungan diplomatik satu negara dengan negara yang lainnya. Tujuan kerjasamanya jelas resiprokal dan untuk saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Ada beberapa strategi atau type of diplomacy, contohnya gunboat diplomacy, culture diplomacy, shuttle diplomacy, digital diplomacy, and people diplomacy, bahkan sampai culinary diplomacy. Jadi banyak banget strategi diplomasi itu ya guys, jadi nggak cuma satu. Di video kali ini aku akan bahas one of them, yaitu gastro diplomacy atau diplomasi di bidang makanan atau kuliner. Nah, salah satu yang melatar belakangi aku untuk membahas ini adalah ketertarikan aku untuk mendalami politik luar negeri dan diplomasi itu sendiri. Dan aspek lainnya jelas aku mau share understanding aku ke kamu biar kamu tahu juga dan mengerti, dan gak cuma aku aja yang mengerti, biar kita sama-sama ternutrisi ya wawasannya. Oke, langsung aja. Gastro diplomasi udah jelas banget dong ya, apa medium utama dalam melakukan diplomasi ini? Kamu bisa jawab, tulis komentar kamu di kolom komentar ya, biar aku bisa tahu sudut pandang kamu dalam memahami arti dari strategi diplomasi ini. Meski hanya mendengar sekilas terkait dengan gastro diplomasi. Gastro diplomasi merupakan inisiatif awal di diplomasi kuliner yang diluncurkan pemerintah Thailand pada tahun 2002 untuk mendorong lebih banyak orang di seluruh dunia makan masakan Thailand. Contoh lain adalah Korea dengan diplomasi kimchi dan Malaysia dengan proyek Malaysian Kitchen. Dari perspektif aku sendiri nih ya, dan hasil dari analisis dari berbagai sumber yang aku baca terkait dengan gastro diplomasi, diplomasi ini menggunakan medium makanan untuk bisa melakukan interaksi satu negara dengan negara lainnya. Tujuannya adalah agar budaya kita bisa dikenal oleh negara dunia, atau istilahnya promoting our culture to all over the world. In short, gastro diplomasi ini juga dikatakan sebagai bagian dari soft diplomacy yang juga menggunakan makanan sebagai mediumnya untuk meningkatkan citra negara. Dan tujuannya juga agar dapat menjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Sehingga strategi lintas budaya ini diyakini mampu memikat negara lain untuk bisa notice keberadaan suatu negara dan budayanya. Salah satunya yang paling melekat di kehidupan sehari-hari kita adalah makanan oriental yang bernama dimsum. Kita akan secara tidak sadar mengatakan dimsum berasal dari Cina, dan kimchi berasal dari Korea, dan nasi goreng berasal dari Indonesia tentunya. Dan nasi goreng menjadi citra Indonesia yang sangat melekat di dunia. Bahkan ini salah satu citra Indonesia yaitu dengan Indomie. Dan Indomie, PT Indofood ini telah mencatatkan diri ke dalam 10 peringkat terbaik menurut Los Angeles Times pada tahun 2017. CNN merilis sebuah hasil polling tentang makanan di mana yang terenak di Indonesia. Salah satunya adalah rendang dan nasi goreng meraih posisi pertama dan kedua. Selain itu, Indomie sebagai brand mie melebarkan sayapnya dan mudah ditemui di seluruh dunia. Dan di Nigeria orang-orang menganggap Indomie ini sebagai makanan utama. Nah, jadi gastro diplomasi juga tidak hanya soal kuliner aja ya guys, yang dijadikan medium untuk melakukan diplomasi, tapi juga sejarah dari makanan ini juga menjadi ciri kebudayaan yang mengakar dan berkembang atas negara tersebut. Karena secara universal, gastronomi adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari mengenai berbagai hubungan kuliner dengan berbagai komponen budaya dan sejarah, di mana makanan sebagai poros tengah yang fokus pada hidangan yang berkualitas prima atau gourmet. Sedangkan jika kita memakai gastro diplomasi hanya berporos pada kuliner saja, ternyata ada nilai-nilai luhur yang belum tersampaikan, yaitu culture. Karena definisi kuliner itu sendiri adalah the art of good cooking alias seni memasak yang baik. Melalui nasi goreng, rendang, dan makanan atau olahan Indonesia yang sangat mencerminkan budaya kuliner Indonesia, ini menjadi salah satu wujud promosi budaya Indonesia di kancah dunia internasional. Nah, itu berarti kerjasama antar negara bisa dilakukan ya melalui bidang kuliner, dan ini bisa dilakukan tidak hanya antar negara, tidak hanya antara contohnya pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina aja dalam mengembangkan kesaling pengaruhan dan keuntungan kedua negara tersebut, tapi ternyata berkat gastro diplomasi ini non-state actor seperti pemangku bisnis swasta di bidang kuliner memiliki andil yang besar dalam melakukan aktivitas diplomasi kuliner ini. Adanya ikatan kerjasama, saling percaya satu perusahaan, suatu negara dengan perusahaan negara lainnya akan memberikan banyak dampak positif bagi kemajuan negara masing-masing.
dan membuka lapangan pekerjaan di negaranya masing-masing tentunya. Oke, keberadaan gastrodiplomasi ini juga bisa membuat adanya interaksi atau people to people contact is reachable. Karena pada dasarnya people to people contact ini menargetkan masyarakat dunia sebagai komunitas internasional yang perlu dipengaruhi melalui cara diplomasi yang lebih familiar, berterima secara umum, dan juga lebih cair atau fluid. Sebagai salah satu contoh praktisnya, pada Januari 2012, Duta Besar Indonesia untuk Spanyol melancarkan gastrodiplomasi dengan mengundang para duta besar untuk mencicipi kuliner Indonesia yang disajikan di Hotel Intercontinental Madrid, Spain, dengan maksud untuk lebih memperkenalkan Indonesia khususnya di sisi kuliner kepada masyarakat di Spain. Contoh praktis lainnya adalah melalui Global Thai, program yang digagas pada tahun 2002 ya. Thailand telah berhasil mengekspansi rumah makan Thailand ke berbagai negara. Misalnya dari data travel.kompas.com, Kemenpar menyebut ada 6.000 restoran Thailand di berbagai negara. Sementara di Indonesia ada restoran Thailand berjumlah 50, dan ini berarti penyebaran dampak dari gastrodiplomasi kuliner Thailand sudah berhasil dan mendunia. Dan ini menjadi ruang promosi Thailand yang berterima kepada masyarakat Indonesia dengan keberadaan 50 restoran Thailand. Pada tahun 2005 juga melalui program yang diberi nama Shokubunka Kenkyu Suishin Kondankai, Jepang dengan gencar memperkenalkan sushi sebagai makanan khas Jepang ke kancah internasional. Dan begitu juga dengan Malaysia ya. Tahun 2010 Malaysia melalui Kitchen for the World telah mempromosikan makanan halal Malaysia, sekaligus memperkenalkan kepada dunia bahwa Malaysia adalah negara multicultural yang aman untuk dikunjungi. Nah guys, upaya gastrodiplomasi ini juga sudah dilakukan oleh Indonesia ya, Jepang, dan Malaysia, dan Thailand juga. Kemudian berdampak prestis bagi negara-negara tersebut ya untuk dikenal di dunia internasional. Karena melalui makanan juga lah interaksi people to people akan lebih mudah dan cepat berterima. Sehingga tujuan politik untuk membangun citra dari promoting through culinary things is totally achievable ya guys. I guess that's all bahasan aku today terkait dengan gastrodiplomasi. Kalau kamu tertarik mendalami hal ini, kamu bisa search artikel, book, bahkan website yang concern terkait dengan analisis atau strategi dalam diplomasi gastro ini. Salah satu website yang bisa kamu kunjungi adalah www.gastrodiplomasi.net. Kalau kamu punya keinginan atau curious something, kamu bisa juga live pertanyaan kamu atau curiosity kamu tentang hal yang relatable sama bahasan di YouTube aku ini. Jangan sungkan pokoknya untuk kasih komentar di kolom komentar di video ini. So, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau aku upload video ini setiap Selasa, Jumat, dan Minggu. Jadi biar aku makin semangat upload video buat kalian dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment, dan tentunya subscribe. Thank you for watching. Goodbye.